Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar IPv6 atau IPv6 di sini. Pada IPv6 di sini terdapat ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada pengenalan IPv6 dan IPv6 compression, ada soal compression juga. Dan di sini ada kan uncompression IPv6, ada prefix IPv6. Kita akan juga menyiapkan topologi IPv6, kita melakukan konfigurasi IPv6 dan juga konfigurasi static routing untuk IPv6, ada dynamic routing IPv6 juga. Dan di sini juga terdapat ada konfigurasi dynamic routing AJRP. Oke, langsung saja untuk yang pembahasan pertama itu pengenalan IPv6 ya. Bisa lihat di sini untuk IPv6 itu singkatan dari Internet Protocol version 6. Nah, ini adalah versi terbaru dari protokol IP yang dapat menggantikan IPv4. Nah, IPv6 punya panjang 128 bit, jauh lebih besar dibanding IPv4 yang cuma itu 32 bit, sehingga bisa menampung lebih dari 340 undirection alamat. Jadi untuk IPv6 ini adalah pengganti ketika IPv4 kita itu sudah habis, jadi solusinya ataupun hampir habis ya. Jadi solusinya itu bisa menggunakan IPv4 ini. Oke, itu selanjutnya ini adalah untuk IPv6 addressing. Nah, di sini ada perbedaan IPv4 dan juga IPv6. Nah, untuk IPv4 itu didirikan pada layernya itu adalah 1981, untuk IPv6 itu adalah 1996. Nah, untuk IPv4 itu terdiri dari 32 bit IP address. Untuk IPv6 itu terdapat 128 bit IP address. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk IPv4 itu address must be reached and must. Jadi untuk IPv4 itu misalnya contohnya 192.168.1.1 misalnya, dan kelanjutannya dan itu untuk IPv4 itu adalah menentukan ada networknya ya. Nah, untuk IPv6 ini every device can have a unique address. Jadi untuk IPv6 ini memiliki untuk address yang unik ya gitu. Nah, di sini juga untuk IPv4 terdapat nomor decimal notation-nya. Contohnya seperti ini, 192.168.5.18. Untuk IPv6, jadi itu alphanumeric hexadecimal notation. Contohnya seperti ini ya. Ada 50B, 2.2.64000.2.0000.2 6C 3A 2B 17D 2.0000.2 10A9. Nah, itu kita juga bisa di kompres ya untuk IP address B6 ini ya. Nah, di sini untuk IPv4 itu support dari DHCP dan juga manual configuration. Untuk IPv6 ini juga dapat support auto configuration ya, jadi dia juga bisa DHCP ataupun manual. Oke, lanjut di sini. Di sini terdapat ada type dari IPv6. Nah, kita bisa lihat di sini untuk IPv6 jadi terdapat ada type link lokal. Nah, fungsinya ini terdapat komunikasi antar perangkat dalam satu LAN ya. Atau link lokal ini lokal area network. Jadi ini akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, untuk range IP-nya kita bisa lihat di sini yaitu diawali dengan FE ya. Misalnya di sini adalah FE 80.2.2 dan selanjutnya. Dan di sini juga terdapat tipe global unicast. Global di sini fungsinya itu adalah alamat publik IPv6 yang dapat mengakses internet. Jadi untuk alamat publik IPv6 ini sama seperti alamat publik IPv4 ya. Namun terdapat berbeda mungkin dalam beberapa konfigurasi. Nah, range IP ini untuk global unicast itu adalah diawali dengan 2 atau 3. Misalnya di sini adalah 2000.2.2 ataupun 3000.2.2. Nah, di sini terdapat unique lokal. Untuk fungsinya di sini adalah alamat private dari IPv6. Nah, untuk range-nya sini adalah bisa diawali dengan FC ataupun FD. Jadi misalnya di sini itu adalah FC 00.2.2 ataupun FD 00.2.2. Oke, jadi itu untuk pengenalan IPv6 kali ini. Dan kita lanjut yaitu adalah IPv6 compression. Oke, itu bisa di sini pada address compression. Nah, di sini terdapat untuk IP address V6. Nah, di sini itu terdapat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 oktet ya. Nah, untuk IP V6 ini kita bisa sederhanakan ya, yaitu dengan menghapus angka 0 yang ada di depannya.
Misalnya di sini itu adalah 2002, DB8 misalnya 008AB. Nah, di sini kita bisa dihilangkan nolnya. Lalu titik 256CA di sini turunkan, dan di sini ada 0023. Nah, di sini untuk angka 00-nya kita bisa coret. Jadi bisa turunkan angka 23-nya saja. Nah, di sini terdapat ada 0000 itu dapat 2 kali ya. Nah, jadi kita menghapuskan 3 saja. Jadi kita menurunkan hanya 1 seperti ini ya. Dan di sini terdapat ada 0000A. Jadi kita 03 ini kita bisa coret dan turunkan hanya. Jadi seperti ini ya untuk mensederhanakan atau compression IPv6. Nah, di sini terdapat ada notes. Jika ada 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali. Mau seberapa banyak 0 yang ada. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau misalkan 0 di sini berturut-turut, kita bisa gunakan titik 2 seperti ini. Jadi ini ya bilangannya 2, 3 di sini. Jadi menggunakan titik 2 seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada IPv6 compression example. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini terdapat ada 2 ke 00 ataupun di sini 4 ya, 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah terdapat IPv6 yang konversinya itu tidak benar. Di sini sebenarnya tidak benarnya itu adalah menggunakan titik 2-nya ini terdapat ada 2 kali. Nah, yang benar itu adalah menggunakan 1 kali ya. Jadi di sini jika ada 0 berturut-turut di depan atau di belakang, tidak bisa dikompresikan keduanya, harus memilih salah satunya. Jadi seperti ini. Misalnya kita ingin mengkompresikan yang awal 00 berturut-turut ini. Jadi menggunakan titik 2, dan untuk yang 0 di belakang di sini itu adalah menggunakan 0-nya satu aja seperti ini ya. Jadi 0.0. Oke, jadi seperti itu untuk IPv6 compression. Dan selanjutnya di sini terdapat ada soal compression. Oke, di sini terdapat IPv6 compression, dan di sini kita akan mengcompression IPv6 di sini ya. Dan di sini kita bisa langsung saja untuk mengkompression kompresinya. Di sini kita bisa gunakan notepad saja. Nah, ya simpel. Nah, di sini terdapat IPv6-nya itu adalah 2001.2 0db8, ada 0000, banyak 4 ya, 1, 2, 3, 4, dan juga titik 2, 4, 1, 4, 28.257 AB. Jadi di sini cuma di sini kita bisa ketikkan yang 2001.2. Nah, di sini bagian 0 awalnya itu kita tidak digunakan, itu udah push. Jadi db8.2, dan di sini terdapat ada 00 sebanyak 4 kali ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dan di sini jadi kita bisa gunakan titik 2 sebanyak 2 kali seperti ini. Selanjutnya yaitu yang 1428, lalu titik 2, selanjutnya di sini 57 AB. 57 AB. Nah, seperti ini. Jadi untuk IPv6 conversion yang pertama di sini adalah 2001.2. Nah, yang kita coret jadi lebih 8. Di sini ada terdapat 04 kali, bisa menjadi simbolkan titik 2 kali. Selanjutnya 1428 dan titik 2. Selanjutnya di sini 57 AB. Oke, lanjutnya sini yang kedua itu adalah ada FE80. Kita langsung ketikkan saja FE80. Sini terdapat ada 0 db8. 0 karena 0 di awal kita bisa hapus menjadi db8. Di sini terdapat ada 0023. Nah, ini 20 yang di depan ini kita bisa hapus menjadi 23. Lalu titik 2 di sini terdapat ada 0000 2 kali ya, di sini 12. Jadi kita bisa samakan dengan titik 2 kali seperti ini. Dan di sini ada 01 AC. Karena 0 di awal kita bisa hapus menjadi 1 C. Lalu titik 2. Di sini ada C062. Di sini 0-nya itu ada di pertengahan, jadi tidak bisa push, jadi tidak bisa ataupun tidak perlu dihapus.
jadi C062. Lalu titik 2, sini terdapat ada 03 kali 000 lalu D, jadi kita bisa ketikkan D-nya saja. D ini. Jadi untuk IP-IP6 compression yang kedua itu adalah FE80. Nah, pertama B-nya dihapus jadi DB8. 002-nya itu dihapus menjadi 23, lalu terdapat sini ada 0000, titik 0000, jadi kita tambahkan titik 22 kali dan juga 0 1AC, nah pertama kita hapus menjadi 1AC, dan selanjutnya itu C062.2, 000-nya di sini kita hapus menjadi D saja. Dan di sini lanjut yang ketiga itu ada 2001.2, ini 0db8, nah kita hapus menjadi db8.2. Nah di sini karena terdapat 0,3 oktet, di sini tambahkan dengan titik 2 dua kali. Di sini ada FF00, saya tuliskan FF00 titik 2. Jadi 0042. Nah, 00 di sini hapus menjadi 422 ini saja. Lalu titik 2 dan sini terdapat 8329. Kita bisa tuliskan saja 8329. Jadi yang compression yang 3 itu adalah 2001 DB8.2.2 FF00.242 ya, titik 8329. Oke, jadi itu untuk persoalan IP P6 compression. Dan selanjutnya kita lanjut yaitu uncompression IP P6. Pada kali ini kita akan meng-uncompression untuk exercise IP address ya. Exercise IP address uncompression sini tepat yaitu IP address-nya adalah FE 80.2.2.4.2.0.2.2 B3FF titik 2A titik 223. Di sini saya siapkan notepad. Jadi di sini untuk compression-nya kita bisa ketikkan FE80.2. Nah, sini ada terdapat kita bisa hitung dulu. Sini terdapat berapa oktet? 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti di sini terdapat ada dua oktet ya. Ya, terdapat 2 oktet yang kurang di sini. Berarti sini kita bisa ketikkan FE80.2. Selanjutnya sini kan berarti tadi itu kurang 2 oktet. Di sini berarti kita potong kosong. Titik 2, kosong lagi, titik 2. Nah, selanjutnya kita tuliskan 1 2 3 4 titik 2. Selanjutnya di sini 0202 titik 2. Selanjutnya itu B3FF titik 2. Selanjutnya di sini A, berarti sini kita tekan terdapat 0 kali selalu A titik 2. Dan sini 23 berarti 0-nya terdapat 2 kali ya. 00 23. Jadi seperti ini untuk exercise address uncompression. Ini ya address-nya, pun di sini terdapat address lengkapnya. Jadi sini terdapat ada tambahan kurang dari 2 oktet. Jadi kita tambahkan 2 oktet. Dan lanjut di sini exercise address uncompression juga. Di sini terdapat ada 1 2 3, terdapat 3 oktet. Berarti di sini yang kurangnya itu adalah 5 oktet ya. Di sini kita hapus dulu. Dan sini kita bisa ketikkan 2001.2. Di sini 88 berarti awalnya dari 0 db8 titik 2. Nah, sini dapat titik 2 berarti sini nolnya tepat ada 5 kali berarti 1 0 0 2 3 4 5. Di sini lanjut 1 di awalnya 03 kali lalu 1. Kita bisa hitung lagi sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah lengkap. Jadi untuk compression address yang ini itu adalah 2001.2 0db8
dan juga jenis terakhir 001. Dan lanjut yang bawahnya, di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 oktet, berarti di sini yang kurang itu adalah 3 oktet. Kita ketikkan 2001.2 0db8.2. Di sini awal kosong, berarti awalan kosong kita ketikkan kosong. Maka di sini selanjutnya BCD titik 2. Di sini terdapat ada titik 2 ini. Berarti di sini yang kurang 3 oktetnya di 1, 002, 3. Oke. Ini 2 berarti awalnya 03 kali ya. Ini 2. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktet. Dan di sini ini IP address compression yang keduanya ini adalah 201.0db8.000.abcd jadi 000.000.000.000.002. Oke, jadi itu saja untuk compression ini, dan lanjut itu adalah sorry, sini uncompression IPv6 ya. Tadi itu. Dan selanjutnya di sini adalah prefix IPv6. Nah, di sini kita akan menjelaskan terdapat prefix ya. Kita jelaskan dulu prefix IPv4. Misalnya IPv4 itu intinya adalah 0 sampai 72 ya. Nah, untuk IPv6 kita di sini IPv6 dia itu prefixnya adalah 0 sampai 128. Nah, dan IPv4 di sini memiliki 4 oktet. Misalnya di sini adalah 1, 2, 3, 4. Oke, jadi seperti ini dapat 4 oktet ya, 1, 2, 3, 4. Dan untuk IPv6 itu dapat ya 8 oktet. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ini IP4 terdapat 3 prefixnya. IP4 itu 0 sampai 32 prefix. Untuk IP6 itu prefixnya adalah 0 sampai 128. Dan untuk IPv4 terdapat 4 oktet, dan IPv6 terdapat ada 8 oktet. Nah, untuk IPv4 yaitu terdapat 32 bit. Misalkan di sini tekan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus dari sini 9, 7. Nah, oke, seperti tadi itu dalam pemetaan dalam oktetnya di sini terdapat 4 oktet untuk IPv4, dan IPv6 terdapat 8 oktet ya. Tadi kembali. Nah, di sini untuk prefix IPv4 yaitu 32. Ini jadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terdapat 1, 2, 3, 4 kali. Dan untuk IPv6 itu kita ulang menjadi 8 kali di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ke 8. Itu bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak sekali ya di sini. Prefix IP4 itu total di sini adalah 128 untuk IPv6. Nah, untuk parameter IP dari P4 misalnya di sini adalah 192.168.1.1/24. Nah, dan untuk IPv di sini oke, nah untuk 3 oktet yang di depan di sini itu tergantung size-nya di sini itu berapa. Nah, misalnya di sini untuk IPv6 IP-nya misalnya 2001.2 DB8 misalnya DB8.2 98.2 76.2 54.2 32.2 dan 21 2 di sini 1 2 3 4 5 7 8 sampai 1 lagi misalnya A1 ya. Nah, seperti ini slash 64. Nah, di sini sebenarnya slash 64 ini merupakan penambahan dari angka bilangan 128. Nah, jadi misalkan 64 ditambah 64 itu jadi 128. Jadi maka dari itu kita ambil bagi 2 saja di sini. Jadi 4 merupakan prefix merupakan 4 ini merupakan networknya ya. Apapun IP address yang seharusnya sama. Jadi kalau 4 di belakang itu gak apa-apa yang berbeda. Ataupun sama juga tidak apa-apa. Nah, jadi penulisannya ini. Misalkan IP address B4 itu belakangnya beda. Nah, sama halnya dengan MAC address. Dia pun bisa beda, bisa sama. Misalkan contohnya IPv6 pertama ini misalnya. Nah, kedua asal keempat oktet yang depan ini itu harus sama. Yang DB8 dan 8 sampai 76 ini cukup sampai sini. Jadi itu harus sama. Jadi tulisannya itu boleh beda. Walaupun kita misalnya malas ataupun mager atau mencarinya atau meredamnya lagi namanya. Jadi boleh sama. Misalkan sini itu bisa tulis lagi ya. Misalkan jadi 1 titik 2 DB8 titik 2 98 titik 2 76 titik 2. Nah, sini kita 1 2 3 4. Nah, baru sini dapat. Ataupun misalnya kan tadi lagi mencari angannya, misalnya kita samakan lagi 54.32.2.21.2. Nah, ini terakhirnya itu harus beda. Misalnya di sini ada 2 ya, 164 seperti ini. Jadi asal adanya ini yang belakangnya ini berbeda. Nah, dimulai. Nah, di sini bisa bedakan perbedaan IP4 dan juga IPv6 di sini ya untuk prefixnya. Jadi untuk sebetulnya perbedaannya itu lumayan sangat jauh. Kenapa 128 ini menjadi 164 karena mengambil hasil dari prefixnya itu terbagi 2. Jadi semuanya berarti 128 slashnya. Tapi kita hanya mengambil slash 64-nya saja. Dimana itu setengahnya dari 128. Jadi itu keempat oktet depannya saja yang harus kita samakan IP address-nya. Oke, jadi seperti itu untuk prefix IPv6 kali ini. Kita akan lanjutkan yaitu menyiapkan topologi IPv6. Oke, di sini kita siapkan topologinya. Di sini berupa 2 router ya, 2 router dan juga 2 PC. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa hubungkan antara router PC-nya. Oke, kalau sudah kita bisa rapikan di sini. Oke, di sini kita lanjut untuk pengalamatan IP-nya.
Nah, di sini untuk IP1 itu untuk IPv6 di sini sebetulnya itu panjang ya, namun di sini kita bisa mengaplikasikan saja. Kita menggunakan IP-nya 2001.2 db8.2 23.2 ya di sini 23.2.2.2.1 1964, dan untuk yang sampainya di sini yaitu 2001.2 23.2 lagi, dan di sini 2 ya, /64. Dan untuk IP bawahnya di sini itu adalah 2001.db8.2 10.2. Nah, di sini titik 2.2 1964. Kenapa di sini menggunakan titik 2.2? Nah, dalam IP itu tidak terdapat untuk angka nolnya ya. Jadi di sini bisa untuk IP-nya itu adalah bisa 10.1, dan untuk IPv6-nya itu 10.2. Terus pada sini 2001.2 db8.2, sini 20.2.2/64. Jadi seperti ini untuk pengamatan IP pun untuk menyiapkan topologi kali ini. Jadi ini saja ya penyiapan topologinya. Kita lanjut ke konfigurasi IPv6 V6-nya. Oke, langsung saja kita konfigurasi untuk IP address V6-nya. Di sini masuk ke router 2.0 di sini. Kita klikkan bisa kita masuk ke kunci terminal. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface ke 0/0 destination outdown. Kalau sudah, nah di sini untuk memasukkan IP address V6, saya ketikkan di sini IP V6. Nah, di sini address, lalu masukkan IP-nya itu adalah 20.1.db8.2.23.2. Sorry, sini 00 berarti 10 ya. 10.2.2.1/64 dari 64. Nah, seperti ini. Jadi untuk perbedaan V6 atau kegiatannya seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa akses saja. Lalu masuk ke interface ke 0/1 masukkan, kita masukkan IP V6-nya, address 2001 db8 itu 23.2.2.1/64. Oke, kita enter, dan sudah. Kita lanjutkan di router 2-nya. Router I, sini no, masuk konfigurasi terminal, kita lihat IP-nya. Sini masuk ke interface ke 0/0 shutdown. Oke, kita masukkan IP V6 address. Nah, di sini masukkan IP-nya 21.2.2.2.2.2/64. Enter. Sudah itu kita masuk ke interface ke 0/1 shutdown IP V6 address 20.1.2.20.2 lagi, sini titik 1 untuk IP 21 ya benar /64 seperti ini. Lalu kita enter.
Kalau sudah, sini kita beri juga untuk step PC-nya, IP PC1 di sini. Nah, di sini kita pilih yang IPv6 configuration. Saya masukkan IP-nya 2001.2 dp8 dp8.2 10.2.2.1 sorry 2. Lalu masukkan di sininya 64. Di sini kita kasih gateway-nya juga 2.1.2 dp8 2 10.2.2 dan 1 seperti ini. Sudah. Di sini kita juga IP yang episodenya. Nah, di sini 2.1 tik 2 dp8 tik 2 dp8 20. Oke. 20 tik 2.2 1 2 di sini. Setelah ini 164. Gateway-nya 2.01.2 dp8 tik 2 20 tik 2.2 tik 1. Oke, kalau sudah itu saja untuk konfigurasi IPv6 ini. Kita lanjut. Selanjutnya itu kita kan konfigurasi untuk static routing. Oke, untuk konfigurasi static routing IPv6 di sini di menunya itu terdapat menambahkan satu router dan juga PC-nya. Nah, di sini saya menambahkannya dan juga untuk menambahkan alamat IP address-nya. Jadi kita langsung saja untuk konfigurasi static routing-nya, kita masuk ke router satu di sini. Misalnya enable konfigurasi terminal. Nah, di sini untuk konfigurasi static routing kita bisa ketikkan IPv6 unicast routing seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan IPv6 root. Yang di sini baru masukkan source-nya. Source-nya itu 2.0.1.2 dp8 2 23.2/64. Nah, lalu di sini kita menuju ke 2001.2 dp8 2 selanjutnya ada 3.2.22 ini enter. Selanjutnya IPv6 root. Di sini kita masukkan source-nya 2.1. Di sini kita kuning ke atas. Kita bisa ganti. Di sini ke 20 source-nya menuju ke 23.2. Ya, kita enter. Nah, selanjutnya kita ke yang 30-nya. 30-nya di sini. Kita ganti saja 20 ke 232 enter. Oke, di sini dapat 123 dan dot ke yang di router 2 nya enable konfigurasi terminal. Ini IPv6 unicast routing enter. Selanjutnya masukkan IPv6 root ke IP-nya 2.0.1.2 dp8 2 selanjutnya 23.2.2/64. Lalu menuju ke 2.1.2 dp8 2.23.2.1 enter. Itu juga terganti yang ketiga ini dari 10 ke 23.1 enter. Dan sini juga kita ganti jadi 30 ke 23.1 enter. Oh, sorry, sini yang 30 itu ke titik 2 ya. Oh, seperti sini
coba. Nah, lalu kita masukkan yang 30 ke 32. Nah, di sini juga ganti routingnya menjadi 33 ya. Di sini tuh 3332. Oke, enter. Nah, di sini kita ubah. Di sini tuh yang ini 33. Di sini tuh menuju ke 332. Oke, benar. Oke, sudah. Di sini terakhir yang return 4 tiganya. Berapa? Maksimum stamina. IPv6 Unicast routing, enter. IPv6 route, sekarang IP-nya 201.2.8.2.2/64 sini. Sorry, belum komplit di sini. 64, selanjutnya 2001.2 menuju ke 33.8.2.33.2.21. Enter. Nah, selanjutnya sini kita ganti yang 10 ke itu 10 ya. 10 ke 331. Selanjutnya di sini habis 10, berarti di sini habis ternyata 20 ke 331. Oke, enter. Dan kalau sudah, kita coba lihat to show IPv6 route, enter. Oke, bisa lihat di sini ada tanda statik di sini, berarti saat ini jalannya untuk konfigurasinya sudah 10.20. Dan di sini kita coba lihat juga di router 2 to show IPv6 route. Oke, di sini sudah ada statik. Oke, 30.10. Kita juga lihat di router 1 to show IPv6 route. Ini sudah ada juga 2 statik 10 dan 20. Oke. Nah, ini di sini kita coba pengujian ping dari PCN 1 sini ke PCN 0 di 1. Sudah successful, sudah PC 1 ke PC 2. Oh, sorry, di sini PC 2 kita bisa lihat, cek dulu IP-nya apakah belum terkonfigurasi. Nah, di sini belum terkonfigurasi IP-nya ya. Bisa masukkan IP-nya 201.2.8.2.30.2 berarti di sini 64. Lalu sini 2001.2.8.2.30.2.1. Oke, sudah. Kita coba. Oke, sudah successful. Lanjut kita coba di sini dari PC 2 di sini menu ke command prompt. Kita coba ping ke sini 2001.2.8.2.10.2.2 sudah ada 2 ya. Enter. Oke, dia reply. Jadi di sini untuk konfigurasi static routingnya sudah berjalan ya. Dan lanjut sini kita akan dynamic routing IP versi 6. Oke, kita langsung saja konfigurasi dynamic routingnya. Sini masuk ke router 0. Kita masuk ke coba konfigurasi. Di sini untuk dynamic routing ketikkan IPv6 router SPF1 ya. SPF1 di sini. Di sini kita masukkan router ID-nya. Router ID, nah di sini untuk router ID-nya itu 10 10 10 10 10 1. Dan itu
Metode ini cukup banyak pengamatan ID saja. Jadi kita langsung enter saja di sini. Kita switch. Ya, selanjutnya kita masuk ke interface. Sini interface scanner 0. Setelah itu IPv6 ISPF 1 ya. Ini area 0. Enter. Selanjutnya masuk ke interface G01. Enter. Ini IPv6 ISPF 1 area 0. Enter. Oke, sudah itu kita di router 2. Kenapa? Aplikasi. Nah, di sini kita masuk ke belum di sini kita ketikkan IPv6 router OSPF 2. Oke, di sini kita masukkan router ID-nya itu 10 10 10 2. Nah, baru di sini kita masukkan kita exit dulu. Nah, di sini masuk ke interface P0/0 IPv6 OSPF area IPv6 OSPF area sorry di sini SPF 2 baru area 0. Oke, sudah masuk ke interface G0/2. Nah, sini dapat informasi. Masuk ke interface G0/2. Selanjutnya kita IPv6 SPF 2 area 0. Dan kita juga masukkan yang di interface G0/1 nya. IPv6 SPF area 2 SPF 2 area 0. Oke, sudah kita konfigurasi di router 3 juga. Oke, so di sini saya cek konfigurasi di sini. Oke, di sini kita bisa ketikkan IPv6 router OSPF 3 ya. Nah, di sini masukkan router ID-nya 10 10 10 3. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya masuk ke interface P0/0 IPv6 ISPF area ISPF 3 baru areanya 0. Selanjutnya interface G0/1. Nah, di sini down. Nah, sini IPv6 ISPF 3 area 0. ISPF 3 area 0. Oke, sudah benar. Nah, sudah. Semua di sini kita bisa ketikkan untuk coba lihat to show IPv6 root. Kita bisa lihat di sini SPF-nya ada. Oke, sudah ada. Kita bisa lihat di sini juga sudah kedua. To show IPv6 root. Oke, di sini SPF. Jadi coba di sini itu 1. Dan IPv6 root. Nah, di sini sudah ada juga. Oke, di sini kita coba ping ya. Ping PC. Nah, di sini command prompt ping. Di sini pingnya ke 201.2 DB8 .2.20.2.22. Oke, dia sudah replay. Berarti di sini konfigurasi dynamic routing itu sudah berjalan ya.
Dan kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, itu adalah konfigurasi dynamic routing EJRP. Untuk konfigurasi dynamic routing EJRP kita perlu menghapus dulu ya. Ini untuk menghapus dulu konfigurasi IP6 yang sebelumnya ya. Terus dari sini kita melakukan no IP6 route, lalu masukkan di sini 201 titik 2 DB8 titik 2 30 2.2/64, setnya 2001 titik 2 DB8 titik 2 23.2.22. Ini enter, dan kita hapus juga yang sini ke 30, ganti jadi 23, ujungnya ini 232 sudah benar. Terus juga yang 20, ujungnya 232, enter. 30 28, oh sorry izin 20 ya, 20 232, oke enter. Nah, saya 1 2 sudah 3, kita ada sauran, bisa lihat di sini yang 23 1 dan 10 1. Oke, di sini kalau sudah yang 23 itu sudah. Oke, di sini kita IP yang 20 masuk dan 20 ujungnya 232. Oke, sudah ada di sini, kita di router 2 nya terminal pas nih itu no IP P6 route, no IP P6 route, masukkan IP nya DB8 33 2 /64 201 DB8 33 2. Selanjutnya kita hapus yang 30 332. Ujungnya kita hapus juga yang 23 31. Selanjutnya itu yang 10 31, ini kita ganti 10. Sudah, yang dari data 3 fungsinya nambah, fungsi terminal no IP P6 route, masukkan IP nya 20 dan data 3 nih 164 201 DP8 3 1 4, dan kita hapus yang 10 331. Ini 10 itu 33 331. Oke, di sini ada semua ya.
Nah, di sini lanjut ke data 1 untuk konfigurasi untuk dan routing JRP-nya. Jadi untuk routing JRP di sini kita masukkan IPv6 unicast routing, kita enter. Di sini masukkan IPv6 router IJRP10. Nah, di sini IJRP masuk di sini. IJRP router ID. Di sini router ID-nya 10.10.1. Dan di sini kita no shutdown kan. Di sini sudah no shutdown, masuk ke interface V0 terus 0. Setelah itu IPv6 IJRP10. Sudah itu lanjut ke data 2 IPv6 unicast routing, IPv6 router IJRP10, IJRP router ID 10.10.10.2 no shutdown. Sorry. Nah, kalau sudah no shutdown, masuk ke interface ke 0 plus 0 IPv6 IJRP IJRP10. Jadi masuk ke interface ke 0/2. Ini IP IJRP 10. Ini masuk ke interface ke 0/1 IPv6 IJRP10. Sudah masuk ke router 3 IPv6 unicast routing, IPv6 router IJRP versi 10 ya. IPv6 router IJRP10. Selanjutnya IJRP router ID-nya 10.10.10.3 shutdown. Interface V0/0 sorry spasi IPv6 IJRP10. Oke, selanjutnya yang di interface G0/1 IPv6 IJRP10. Kalau sudah kita coba cek to show IPv6 route. Di sini oke, dan sudah ada. Coba lihat di sini di router 2. To show IPv6 route. Sudah ada juga di sini. Router pertama IPv6 route. Kalau sini ada mic. Oke, mungkin saya coba lakukan ping tervisinya. Di sini successful. Successful. Sini kita coba revisi 1 command prompt ping ke 1 DB8 30.22. Oke, di sini dia reply. Berarti di sini untuk konfigurasi router dynamic routing JRP-nya ini sudah berhasil, teman-teman. Oke, seperti itu. Dan itu untuk konfigurasi dynamic routing JRP-nya. Mungkin demikian pembahasan kali ini. Mungkin mohon maaf bila ada salah kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.